Tes 1 2 3 tes 1 2 3. Oke, hello guys, balik lagi di channel gua hari ini gua bakal ngelanjutin lagi ya nonton anime yang berjudul Link Click season kedua episode terakhir ya, atau episode ke-12 kayak gitu. Jadi ya, episode sebelumnya itu bisa dibilang benar-benar gila sekali. Kita diakhiri gitu ya dengan cliffhanger gitu ya, yang dimana cliffhangernya itu si siapa? Lee Tiangxi gitu kena tembak gitu ya, yang kemungkinan ditembak sama si Xianjin gitu ya. Emang si anjing emang ya si si Anjin ini. Dan kemungkinan karena dia tuh berhasil ngalahin Sima. Apalagi Sima kan juga dalam posisi ketembak, jadi kemungkinan dia setiap pas dia lari dia makin lemas gitu ya. Dan kalau dari previewnya sendiri yang di Beast Station gitu ya, itu kalau nggak salah bakal ada pertarungan, makanya kita lihat lah ya. Jadi kita mulai untuk episode ke-12 dari Link Click season kedua. Oke, episode 12 kita mulai saja. 1 2 3. Oh, apa nih? Pusat Kesehatan Mental. Ya, awalnya kan stresnya ibunya itu juga ini terkait dengan dia punya keluarga. Hmm. Ya kali pas lihat yang si Dead anjing. Oh, bangke sih. Iya. Oh, ini dokternya ya. Setengah tahun lalu loh. Oh, berarti bukan dari lahir, Cok. Bukan dari lahir ternyata. Tapi tidak setengah tahun lalu. Waduh. Bentar. Jadi setelahnya gue pikir dari lahir. Jadi dia setengah tahun yang lalu. Dan dia itu ini baru makanya itu alasannya kenapa ibunya itu berusaha buat nyari. Gua bener-bener lupa anjing. Mungkin kalau lu ingat bisa komentar di bawah ya. Sedikit gua ya, gak ada penyebutan setengah tahun yang lalu anjir. Makanya gue pikir ibunya pengen nyari tahu aja gitu terkait dengan dia punya itu bisa disebut atau enggak gitu loh, nggak bisa ngomong dari lahir gue mungkin gitu loh, gue pikir gitu ya. Tapi ternyata ini udah setengah tahun yang lalu, ya pantas lah ibunya nyari ke dokter-dokter ya, tiba-tiba yang awalnya bisa ngomong tiba-tiba jadi nggak bisa ngomong gitu kan. 6 bulan lalu baru nggak bisa ngomong, pasti ada something yang terjadi itu, kecelakaan kah. Nah, feeling gue malah ini lagi, feeling gue ternyata malah ibunya ternyata yang psikopat ya. Jadi ternyata ibunya ternyata nggak sengaja nyekek sampai mungkin pita suaranya putus anjing. Tapi nggak mungkin sih kalau nyekek bisa pita suara langsung putus sih. Terus gak ada bekas luka juga kan. Oh, gue bingung tuh karena apa anjing? Setengah tahun yang lalu loh. Pasti itu plot penting tuh nanti. Jadi plot twist kah? Terus udah bisa dibilang juga ibunya selalu konsultasi masalah mental gitu ya ke dokter. Can I live without a good brother? Oh. Atau mungkin bahkan malah si brothernya sendiri yang nyakitin si Lee Tiangxi. Oh, ini dia Sima ya.
Gila. Buset. Aduh, ini bener-bener bangke sekali asal keluaran anjing anjing. Kayak tiba-tiba lagi udah seneng-seneng gitu ya, bangke ditembak, Cok. Oh kan dia kan bener. Oh itu baju anti pelurunya. Guang. Oh, doh. Ya, aduh, Cheng Xiaoxi. Gila sama-sama luka-luka anjing. Yo, habis peluru ya, let's go. Tapi gak apa-apa, masih meleset soalnya nggak ke bagian penting. Oke, oke. Gila, lawan final boss ya. Tapi masa ini dia itu mantan anggota polisi nih. Latihannya pasti udah, ya aduh, masih sakit gitu badannya. Tapi langsung di duo ya. Gila. Buset anjing. Wah, biar lebih lincah lagi dilepas. Si itu mana sih si Kapten Shaw? Masih OTW ke sini kah? Kapten Shaw datang tinggal tembak aja si Xianjin. Ya aduh. Ah, please, sih jangan mati. Jangan dead. Gak apa gak deserve anjing sumpah. Gila, Cok. Duo ya. Duo MC ngelawan villain nih. Uset. Uset. Back again ya seperti waktu pas apa Shaoling sama Cheng Xiaoxing lawan Ma. Uset. Ibu udah kalah dua-duanya, Cok. Ya maksudnya dia tuh mantan polisi anjing. Terus badannya juga terluka nih dua orang. Jadi ya gimana anjing? Tunggu Kapten Shaw, mana Kapten Shaw? Kapten Shaw feel gue yang bakal nyelamatin sih. Please Kapten Shaw cepat datang. Let's go. Uzeh. Gila, Tarung Cok, mantan teman lama. Ya aduh. Pergi. Kenapa? Oh, udah nggak mau. What? Why? Enggak bentar. Kenapa si Li Tiang Chen yang malah pergi? Itu sekira si itu dibiarin di situ. Why? Oh, mungkin untuk minta bantuan kali ya? Untuk minta bantuan, Cok. Let's go. Gila telak, Cok. Wah, anjing epic, Cok. Lagi, let's go. Gila, anjing. Suka gua, Cok. Cuma di putaran kada. Wes.
Gila. Buset. Gila dikunci anjing. Waduh, pukulan telak di muka ya. Langsung KO dia. Oh, emang sengaja kayaknya. Oh, emang sengaja karena Kapten Shaw dateng. Terus dia tuh nggak mau si Li Tiang Chen itu ditangkep. Oh, apa itu? Oh, jadi pindah gitu kah? Si ini, si Li Tiangxi, si Li Tiangxi kemana pindah ke si ini kah? Oh, enggak, suri ingatannya ya. Kita lihat cok kebenaran sebenarnya ini apa. Jadi kenapa dia itu kayak tahu terkait dengan apa namanya kondisi. hmm, iya, makanya sebenarnya si ibunya itu nggak mau. Tapi ya karena abuse itu mungkin dia ngerasa bersalah kali. Nah, ini pasti dikendalin sama si ini. Dikendalin sama si Li Tiang Chen. Tapi alasannya kenapa itu si siapa si Li Tiang si nggak bisa ngomong setengah tahun yang lalu? Ini karena emang dia tuh kan dia emang autis kan disebutnya terbelakangan mental. Tadi masih bisa ngomong loh. Gila, jadi dua-duanya kena. Yang satu kena tusuk, yang satu apa? Ya, malah dia gitu yang ngelakuin si bangke. Nah itu. Oh dia gak sadar kah? Oh iya, dia masih denial coba. Makanya nih pemulaian kenapa akhirnya dia itu ini. Jadi agak-agak gila gitu. Gila si Xiaoling dapat semua ininya ya. Semua kebenarannya diungkapin di sini anjing. Oh ini si Lee Tiang Chen ya.
Iya, dia pun juga istilahnya juga ngerasa bersalah juga. Dia emang oh dari si Tiangxi. Oh. Oh my god, sumpah ini salah satu momen tersedih sih. Sialan anjing. Sedih anjing. Ini sama lah kayak gitu gitu loh. Lah kasihan banget ibunya anjing. Juga kayak apa? Dia harus melewati semua itu demi anaknya gitu kan. Oh, pas itu udah dia kabur. Lah terus itu kenapa bisa jatuh itu? Kok dia lepas kendali kayak gitu? Oh, mungkin gak sengaja kali ya. Oh, jadi dia langsung dilepas gitu. Sekira waktu pas dia masih linglung dia jatuh. Oh, ternyata itu triggernya. Gara-gara yang terakhirnya itu. Karena itu mengingat terkait dengan ibunya. Anjing kata-kata terakhir ibunya. Ya ini kan tolong selamatin kakak yang baik kan. Aduh anjing, sedih banget. Bangsat kayak Xiaoxi mesti mati anjing. Ah. Amazing anjing. Aja pas gue kan sedih banget. Jadi Tiang sih gimana tuh? Udah meninggal itu kayaknya. Maka tadi yang terakhir itu legasinya, bukan legasi sih. Ya legasinya dia tuh langsung ke ini ke si Xiaoling. Liu. Apa ini? Siapa ini? Oh, jadi si Liu ini kayaknya
Iya, kakaknya, kakaknya kali atau adiknya. Jadi ini yang ditemuin sama si ini, sama si siapa? Teman lamanya si ini, si Li Tiangchen. Itu dia kan. Gue pikir si Liu Min yang nemenin dia, yang dulu. Cuma beda gak warna rambut doang. Welcome home. Jadi pas dia masuk, mungkin dia tuh ngeliat ingatan orang lain. Jadi kayak terus dia nangis kan tiba-tiba kan. Kemungkinan karena dia itu juga ngeliat ingatannya juga kayaknya. Oh, dia ternyata minyak pintasan. Tangkap ya udah ya. Oh, ini dia. Oh, yang dorong itu Sima. Oh, berarti bukan si ini anjing, bukan si Litiang Chen atau Litiang si anjing. Sima yang dorong. Ya tapi udah dead kan dia. Ya udahlah ya. Oh, apa itu? Nah, itu dia. Itu apa anjing maksud gua? Perasaan kah? Kenapa di ingatannya lu guang ada. Mungkin tuh kayak perasaan yang digambarkan lewat ingatan gitu loh. Jadi kayak apa? Em, tapi nggak juga sih disebutin bahwa ingatannya itu bisa dibilang waktu itu pakai baju itu, pakai baju dia punya baju dia biasa atau di timeline lain gitu. Menggabungkan semua paralel. Itu tujuan apa nih kakaknya si Liumin atau adanya atau siapapun ini? Oke. Oh, HP-nya dia ya. Ya dia itu juga meninggalkan masa lalu gitu loh. Tapi misalnya itu menjadi kunci juga tuh tadi yang apa yang si Shaoling. Apakah Shaoling dapat kemampuannya si ini kah?
Shaolin dapat kemampuannya si oh atau mungkin ah iya. Bentar, berarti si lu gua ngubah masa lalu. What? Kesempatan terakhirku. Anjing, si lu gua ternyata ngubah masa lalu, Cok. Jadi itu sebutin bahwa itu apa menggunakan kesempatan terakhirku untuk menyelamatkan si Cheng Xiaoxi. Kesempatan terakhir untuk apa? Dia punya kemampuan kah? Tapi sejak kapan? Sejak dari mana dia kembali ke masa lalunya? Oh, mungkin dari sejak di rumah sakit kali ya? Tapi kan di rumah sakit enggak, itu sama si ini, Cheng Xiaoxi. Sejak kapan anjir? Gila, ini kan gue suka nih. Kenapa nggak dari awal lagu ini anjing? Enak sih lagu ending yang biasanya, cuma ini lebih enak aja. Ya habis ya. Ya tadi untuk episode ke-12 ya dari Link Click season kedua. Ya tadi untuk episode ke-12 ya dari Link Click season kedua gitu. Anjir ya, maksud gue episode ini bisa bilang bener-bener sedih banget. Gila sih. Maksud gue kayak apa bener-bener akhirnya semuanya itu di reveal gitu ya terkait dengan apa-apa sebenarnya yang terjadi gitu ya. Dimana apa nama Trika Sima itu literally di apa namanya di kenok ya sama si Anjin. Si Anjin ngambil pistolnya gitu kan. Terus apa namanya si Li Tiangxi ditembak tuh ya sama si Anjin. Kira ditahan itu sama si siapa? Sama si Lu Guang sama Cheng Xiaoxi. Terus setelah itu baru akhirnya kata-kata akhirnya gitu ya sakit gini bla 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 gitu kan. Terus kira tarung-tarung tadi epic sedikit gitu ya. Epic gitu ya, duo ngelawan duo Cheng Xiaoxi ngelawan Lu Guang ngelawan Xianjin. Sampai akhirnya tadi nunggu bukan nunggu sih, sampai tadi datang si Kapten Xiao. Nah, pas Kapten Xiao datang langsung lah tuh kalah ya si Xianjin gitu kan. Nah, tadi alasan, gue pikir alasan kenapa si Li Tiangchen itu apa? Li Tiangchen, Li Tiangxi itu nyuruh Li Tiangchen untuk pergi. Gue pikir untuk cari bantuan. Tapi kemungkinan gara-gara biar Li Tiangchen itu nggak ditangkep gitu. Jadi kayak apa? Biar si Li Tiangchen itu bisa bilang nggak ditangkep dan akhirnya memulai kehidupan baru lah istilahnya. Jadi biar nggak stuck di kayak di sini gitu loh istilahnya. Dan apa namanya si siapa si si biar soalnya kan ada Kapten Xiao di situ. Kapten Xiao kan polisi, jadi kalau setelah dia ngelawan si Anjin kan dia pasti bakal langsung nangkep si Li Tiangchen kan. Jadi kira bakal disuruh kabur tuh sama si Li Tiangxi gitu loh. Nah sedihnya di sini tuh adalah yang waktu pada saat benar-benar kayak ngejelasin semua tuh ya terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi setelah kejadian yang penusukan itu ya. Jadi yang tragedi keluarganya si Li Tianxi dan Li Tiangchen. Dimana kan akhirnya si Li Tiangchen kan akhirnya ngendalin tubuh ibunya kan kira apa mukul kepalanya si bapaknya gitu kan pakai palu, tapi sekaligus bapaknya itu juga nge-counter pakai pisau. Nah, kira luka juga kan. Terus kira pas dia udah balik lagi, ibunya langsung apa berdarah-darah tuh ya perutnya. Terus kira dia minta maaf gitu, minta maaf, aku minta maaf karena apa aku tidak bisa menjadi ibu yang baik, dia bisa melindungimu bla 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 bla. Jujur aja pas itu gue sedih banget karena itu kasihan Pak ibunya Li Tiangxi sama Li Tiangchen ya maksud gua. Dia itu literally berjuang demi anaknya gitu ya. Bahkan kayak nggak mau cerai sama suami yang abusive gitu. Cuma demi anaknya. Nah itu menurut gua ya tadi itu salah satu alasan kenapa
apa namanya, banyak orang yang tetap stay biasanya di toxic relationship gitu ya di banyak kasus. Alasannya sih karena apa, anak gitu loh. Nah, beda kasus kalau misalkan mereka itu masih pacaran ya. Kalau masih pacaran sih emang agak aneh gitu loh. Masih pacaran gitu ya atau kayak gimana gitu ya. Tapi kalau emang apa tentang anak sih ya susah ya istilahnya. Makanya apa namanya, pasti bakal berjuang setidaknya kayak bakal lebih baik deh ke depannya gitu. Itu pasti ada harapan kayak gitu ketika lu punya anak gitu loh. Karena ya lu harus melindungi anak-anak lu kan, bukan lagi cuma tentang lu dan dia gitu loh. Makanya si ibunya itu sedang berjuang tuh ya demi anak-anaknya gitu untuk melindungi anak-anaknya gitu. Gila sih itu kata-kata Tahira itu loh yang akhirnya dia nggak bisa ngelindungin apa ngelindungin ininya diri apa anaknya gitu ya, nggak bisa jadi ibu yang baik itu aduh itu sedih. Dan bangkainya adalah waktu pas kasusnya si siapa? Kasusnya si Chen gitu ya, si siapa? Si Chen Bin kalau nggak salah yang petugas Chen tuh petugas Chen itu kan dia apa namanya pengen dibuat ke atas gitu ya, pengen dibuat dilompat dari atas kan. Terus tiba-tiba tubuhnya nggak bisa digerakin tuh sama si Li Tiang Chen. Alasannya kemungkinan gara-gara si siapa namanya? Alasannya kemungkinan gara-gara dia itu ngelihat apa namanya isi pikiran gitu ya dari si Li si Cheng Bin gitu loh istilahnya si kapten si tugas Chen, dimana kan dia akhirnya pas di posisi itu ya dia tuh jadi denger isi hatinya si Chen itu gitu ya, dimana dia minta maaf gak bisa ini apa ngelihat kamu tumbuh dewasa padahal aku ingin melihatmu latihan berjalan ketika kamu sakit aku selalu menjagamu gini-gini. Jadi sedih banget aduh bangke. Dan lagunya itu loh maksud gua lagunya itu loh anjing. Terus apa setelah itu baru akhirnya karena hal itulah gitu ya si itu yang menjadi trigger dan dimana si siapa namanya si Li Tiangxi itu kira mengingat gitu ya tentang yang ibunya itu. Jadi kata-kata terakhir ibunya itu adalah ya itu dia tuh gak tuh minta maaf karena nggak bisa jadi ibu yang baik dan lain-lainnya gitu ya. Jadi literally karena itu karena petugas Chen dan apa namanya gara-gara petugas Chen itu bisa dibilang kira dia itu makanya kabur kan, nggak mau terlibat lagi ya karena emang apa literally itu mengingatkan dia sama ibunya. Dan ya udah dia pak kabur tuh. Dan ternyata akhirnya yang fakta sebenarnya ternyata yang ngebunuh si petugas Chen ternyata bukan si Li Tiang Chen atau si Li Tiangxi. Ternyata yang ngebunuh itu adalah si Ma gitu. Berarti istilahnya apa namanya kalau misalkan kita ngelihat dari posisi ini aja gitu ya, Li Tiang Chen pun istilahnya dia tuh cuma literally cuma revenge ke orang-orang yang apa ke orang-orang yang dia waktu itu bisa dibilang nyebarin fitnah terkait dengan ibunya. Kan korbannya kan literally korban pertama yang bisa dibilang korban yang innocence itu kan bisa dibilang apa cuma si petugas Chen. Nah petugas Chen itu kan bisa dibilang apa ternyata dibunuh sama Sima kan istilahnya. Gue lupa deh ada lagi atau enggak ya. Kayak nggak ada deh seinget gue di Spanyol season 2 kayak nggak ada. Korbannya itu cuma si petugas Chen doang. Seinget gue petugas Chen. Terus kira ada sih mungkin polisi. Yang polisi tuh yang di bioskop. Itu doang kali istilahnya. Ya gak tahu juga sih ya. Tapi jelas apa nama itu kayak gitu. Terus apa terus momen-momennya tadi tuh dimana kayak si Li Tiangxi kabur gitu kan. Gini si Li Tiangchen. Nah satu hal lagi yang gue bingung adalah apa kenapa tadi si Li Tiangxi itu nyebutin bahwa dia itu apa gak bisa ngomong setengah tahun yang lalu. Maksud gua apakah karena dia itu apa namanya gak mau ngomongin terkait dengan yang apa yang diiniin sama ibunya gitu ya terkait dengan perceraian. Akhirnya dia itu nganggep itu sebagai ini, akhirnya dia itu akhirnya gak bisa ngomong gitu istilahnya. Pura-pura atau ternyata bisa gitu loh. Kalau bisa sih tidak ngomong kan soalnya atau kayak gimana gue bingung sih. Mungkin kalau yang tahu bisa komentar di bawah ya. Maksud daripada kenapa si Li Tiangxi itu dia itu bisa nggak ngomong setelah setengah tahun yang lalu tapi dia tuh nggak bisa ngomong gitu loh. Itu pertanyaan gue sih. Dimana apa namanya gue pikir awalnya si Li Tiangxi itu apa dari lahir kayak begitu. Ternyata kan nggak waktu pas flashback yang
si Li Tiangxi ngomong dia nggak mau cerai sama bapaknya gitu ya, si ibunya kan si Li Tiangxi kan bisa ngomong tuh ya. Nah mungkin dari situ kah maksud gua dia itu akhirnya nggak bisa ngomong karena bisa dibilang karena si ibunya ngomong kayak oke kita rahasiakan ini, kita nggak perlu membicarakan hal ini lagi. Nah mungkin dari situ akhirnya dia itu mungkin jadi nggak bisa ngomong gitu. Soalnya aneh kalau menurut gua kalau misalkan si Li Tiangxi itu keterbelakangan mental sih oke lah gitu ya, maksud gua bukan keterbelakangan mental sih, lebih ke arah intelektual itu sedikit rendah gitu ya. Itu gua mood gue ya oke lah gitu loh, karena memang kita udah ngeliat itu dari sini juga gitu ya. Pas dia udah dewasa pun dia suka gambar-gambar gitu kan. Tapi maksud gue kalau misalkan dia bisa ngomong pas dia waktu kecil, ya maksud gue ya artinya kan ya kali tiba-tiba gak bisa ngomong. Nah makanya kayak itu disengajain banget karena memang feeling gua ya itu disangkut pautkan kemungkinan sama si ibunya itu gitu ya. Si ibunya itu dia pernah datang ke dokter mental. Nah si ibunya itu pernah datang ke dokter mental, kemungkinan gitu ya, karena dia tuh mental lagi nggak stabil. Nah mungkin gitu ya, pas mentalnya dia tuh nggak stabil itu, mungkin aja ya istilahnya something terjadi gitu loh. Dan akhirnya merusak suara daripada si tapi nggak mungkin masalahnya, soalnya kalau misalkan kayak begitu harusnya ada bekas luka gitu kan. Terus saya kira juga harusnya si ibunya itu harusnya tahu gitu loh. Soalnya ibunya itu kan berjuang banget demi anaknya istilahnya. Feeling gue sih kayak emang intensif dari si Li Tiangxi yang entah kenapa mungkin karena dia tuh ya tadi kecerdasan itu bisa bilang mungkin di bawah rata-rata gitu ya. Akhirnya mungkin ketika dia ngomong kayak kita nggak bakal ngomongin ini, akhirnya dia literally menangkap itu dengan betul-betul dan akhirnya dia sampai sekarang nggak bisa ngomong. Mungkin ya, soalnya gue gak ngerti asli. Mungkin lu bisa komentar di bawah gitu ya. Tapi dia kayak gitu. Terus kira pas Li Tiangxi ngelihat foto yang selama ini dia bawa gitu kan. Ya akhir tolong kembalikan kakak yang baik. Tolong selamatkan kakak yang baik gitu kan. Itu wah gila sih. Gitu ya. Terus akhirnya jadi makanya waktu itu akhirnya dia nggak ngejar si Li Tiangxi lagi. Jadi dia tuh nggak ngejar Li Tiangxi lagi. Jadi triggernya tuh di situ. Jadi sebenarnya trigger kenapa si Li Tiangxi itu mulai berubah sebenarnya bukan dari awal atau kayak gimana dia meragukan atau kayak gimana, tapi ketika dia tuh ngeliat foto yang selama ini dibawa sama si Li Tiangxi. Karena masih Li Tiangxi itu kan sayang sama adeknya kan. Dimana fotonya itu tulisan tolong selamatkan kakak baik gitu. Nah kira foto itu dia kasih ke si Lu Guang yang di episode berapa tuh, 2 apa 1 gue lupa, 1 akhir lah kalau nggak salah gitu kan. Jadi ini tadi kejadian si Li Tiangxi kabur itu literally sebelum si Li Tiangxi itu ketemu sama Lu Guang. Karena fotonya baru dia dapetin ketika foto itu jatuh ditemu sama tiga orang gitu kan. Yang 3 orang yang dimana nanti bakal nyelamatin si Xiaoling sama si siapa? Yang Xiaoxi gitu. Terus udah intinya kayak gitulah ya. Benar-benar banyak hal yang perlu dibahas istilahnya. Dan ya rest in peace untuk Li Tiangxi. Maksud gue sampai sekarang masih sedih banget pak. Maksud gue ini bener sedih banget karena Li Tiangxi sama sekali nggak deserve dengan kematian ini kalau menurut gue. Dia hidup dia sama ini nggak bahagia istilahnya, kehilangan ibunya, kakaknya berubah jadi jahat. Salma ini selalu ngelihat hal sedih gitu ya istilahnya. Jadi cuma pengen pulang ke rumah istilahnya, pengen hidup normal gitu kan. Tapi ternyata akhirnya dia kena tembak gitu ya istilahnya. Mood gua si Anjin aja tuh ya, gak usah dipenjara si Anjin bangke gitu ya. Udah bunuh aja lah si Anjin gitu maksud gua. Apa posisi yang si Li Tiangxi anjing. Ini satu hal yang gua nggak suka banget ya. Mungkin balik lagi ya, ini preferensi pribadi. Ini malah ngebuat ceritanya jadi bagus karena emang sedih banget pak ini ending gitu ya. Cuma gua kurang suka gitu loh karena Li Tiangxi itu literally gak deserve untuk death gitu ya. Kalau misalkan yang death itu istilahnya mungkin si Li Tiangchen
gua fine aja gitu loh. Tapi kemungkinan karena Li Tianchen itu untuk plot berikutnya yang kemungkinan itu berhubungan sama si kakaknya Liu atau siapapun Liu tadi tuh, yang kemungkinan keluarganya Liu Min kan. Yang dimana kemungkinan apa namanya dia tuh nanti untuk plot berikutnya mungkin di season berikutnya gitu ya. Makanya kenapa si Li Tianchen itu bakal dipakai lagi gitu kan. Tapi maksud gua apa, gila sih Li Tianchen itu gak deserve untuk death gitu ya istilahnya. Dan bahkan kayak di momen terakhirnya pun dia tuh nggak dapat momen bahagia anjing, maksud gua. Jadi kayak apa, selama dia hidup gitu ya, gak ada momen bahagia sama sekali anjing, maksud gua. Dia pengen apa namanya, ibu sama ayahnya nggak cerai tapi akhirnya mereka saling ngebunuh gitu kan. Dia nangis akhirnya dia hidup literally sama kakaknya mulai jadi pemburu gitu kan. Akhirnya dia udah keinget sama ibunya ketika kasusnya si petugas Chen pergi gitu kan. Ya jadi apa namanya, Li Tianxi ini gak ada ini, maksudnya gak ada faktor yang ngebuat dia tuh deserve untuk dibunuh gitu loh istilahnya secara plot gitu ya. Tapi ya baik lagi memang malah ngebuat plotnya jadi makin bagus. Maka tadi episode ending itu bener-bener nangis pak, nangis anjing. Gak deserve pak anjing, sumpah Li Tianxi dead anjing. Ya tapi ya intinya kayak gitu. Jadi apa namanya, gua nggak tahu bakal ada season berikutnya atau enggak gitu ya. Tapi kita bakal langsung masuk aja ke review animenya gitu ya. Oh sama satu lagi sebelum masuk ke review anime gitu ya. Jadi apa, tadi di akhir jadi ternyata plot twistnya adalah si Lu Guang ternyata apa, mengubah masa lalu. Jadi itu dia tuh menelan ludah dia sendiri gitu ya. Jadi kejadian sebenarnya istilahnya dimana si siapa namanya, si Cheng Xiaoxi itu kena tembak. Nah pas dia kena tembak itu dia itu apa, pas dia kena tembak itu dia itu apa namanya, langsung dead kayaknya. Jadi waktu pas dia kena tembak itu langsung dead. Nah waktu pas akhirnya si siapa namanya, waktu pas akhirnya si Lu Guang pulang, dia langsung ngubah kemampuan itu, ngubah masa lalu kan, dengan misalnya kesempatan terakhirnya disebutinnya dia kan, kesempatan terakhirnya buat nyelamatin si Cheng Xiaoxi. Maksudnya kesempatan terakhir itu apa, kita juga masih belum tahu. Apakah nanti bakal ada efek ke Lu Guang, atau mungkin literally itu cuma kayak si Lu Guang itu sebenarnya punya, soalnya gini, masalahnya Lu Guang aja kita masih belum tahu kayak gimana gitu kan. Jadi fix pasti harusnya ada lanjutannya, karena masalahnya Lu Guang kita juga masih belum tahu gitu kan. Kayak tiba-tiba kan dia jadi timnya si Cheng Xiaoxi sama Xiaoling kan, dia nggak punya orang tua kah atau kayak gimana kan, kita juga masih belum tahu. Terus juga apa namanya, apakah dulu itu dia tuh ternyata punya kemampuan seperti si apa Cheng Xiaoxi gitu istilahnya. Nah itu kan yang jadi pertanyaan kan. Terus apa, jadi itu kayak gitulah. Maksud gua apa namanya, kemungkinan kesempatan terakhir yang dimaksud sama si Lu Guang itu adalah dia punya kemampuan yang sama seperti si Cheng Xiaoxi. Makanya akhirnya kesempatan terakhir itu adalah untuk nyelamatin si Cheng Xiaoxi gitu. Dan akhirnya tetap berhasil lah ya. Nah, yang jadi pertanyaan gua adalah sejak kapan masa lalu itu berubah gitu loh istilahnya. Kan pas apa namanya, kematiannya si Cheng Xiaoxi itu terjadi gitu ya, ketika apa namanya, si Xian Jin itu nembak si Cheng Xiaoxi gitu kan. Nah pertanyaan gua adalah apa namanya, apa gitu loh maksud gua yang menjadi kuncinya supaya si Cheng Xiaoxi itu selamat. Karena kan Cheng Xiaoxi kan cuma bagian sekitaran perutnya doang kan, jadi gak di daerah yang vital gitu loh istilahnya. Dimana apa namanya, bisa jadi emang ya seperti itu gitu loh, nggak terlalu gimana gitu loh istilahnya. Jadi ya itu kayak gitu lah ya. Gua nggak tahu triggernya apa, mungkin nanti baru tonton lagi setelahnya gitu ya, sejak mulai dari mana si Lu Guang itu apa mengubah masa lalu, atau mungkin lo tahu bisa langsung aja komentar di bawah gitu ya. Tapi ya gue bakal langsung masuk aja ke sama satu lagi, sama itu ya, apa efeknya ketika Lu Guang ngubah masa lalu itu gitu loh. Itu pasti bakal menarik banget karena setiap setiap mau tuh Cheng Xiaoxi ataupun Lu Guang itu ngubah masa lalu, pasti ada something yang berubah dan itu tuh pasti. Atau mungkin malah kematian Li Tianxi. Wah, kalau itu Lu Guang bangke sih. Maksudnya kayak apa? Oh iya bisa jadi ya.
Enggak sih, kalau adegannya sih kayak sama. Adegannya sama, Cok. Soalnya kan itu emang nggak terduga banget kasusnya si Li Tiangxi. Kayaknya nggak mungkin si Li Tiangxi sih korbannya. Gue pikir Li Tiangxi emang udah kena tembak, tapi si apa si Cheng Xiaoxi kan pengen lindungi si Shaolin kan. Dan kira apa ya udah gitu loh. Tapi intinya kayak gitu ya. Mungkin kalau tadi ada yang salah atau gimana, saja komentar di bawah gitu. Dan ya gue bakal langsung aja masuk ke review anime gitu ya. Iya, overall ini bener bagus banget gitu ya kalau mood gua bener-bener apa season lanjutan dari Link Click yang tetap gak kehilangan ini ya, maksud gua gak kehilangan apa faktor terpenting kenapa Link Click literally masterpiece gitu ya maksud gua, yaitu adalah momen sedih dan juga plot twist dan cliffhanger bangkainya dia gitu ya. Ketiga ini bisa dibilang tetap ada gitu. Dan yang bikin gua emes adalah tentang penambahan action. Jadi di season 2 ini lebih banyak action dibandingkan season pertama gitu ya. Dimana season kedua ini ada action yang gue inget itu Xiaoling Cheng Xiaoxi versus Ma. Terus kira ada juga yang Kapten Xiao ngelawan yang gede itu sama si Kapten Wang ngelawan yang banyak orang gitu ya. Terus apa namanya si yang di akhir tuh ya si Cheng Xiaoxi sama Lu Guang ngelawan si Xianjin, terus dilanjutkan dengan si Kapten Xiao ngelawan si Xianjin gitu kan. Maksud gue kayak apa actionnya itu menurut gue juga keren banget animasinya gitu ya. Jadi kayak apa koreografinya juga bagus banget gitu. Menurut gue bisa bilang koreografinya itu misalnya belum bagus banget Link Click. Dan kira ya apa maksud gue jadi kayak kesan jadi kayak upgrade gitu loh. Dan juga kan emang ini kan adalah lanjutan dari apa cliffhanger di ending season 1 kan. Jadi emang cerita itu lebih fokus ke kasusnya si pelaku sebenarnya gitu ya yang akhirnya waktu itu merasuki si Xiaoling yang itu adalah si Li Tiangchen gitu kan istilahnya. Dan apa namanya hal itulah yang akhirnya menjadikan season 2 ini literally lebih banyak action kemungkinan dan juga ceritanya itu lebih nggak seperti season 1 yang lebih cerita satu gitu ya. Satu episode satu cerita gitu ya. Tapi yang gua amazed adalah mereka nggak kehilangan sentuhan emosionalnya. Gue masih nangis dari episode yang waktu pas apa namanya yang istrinya itu ditinggal tuh ya istilahnya ditinggal sama petugas Chen sama tadi di episode ending sih bangke itu episode ending maksud gue episode 12 ya ini gila ya. Dan ya apa namanya animasi voice actor ya karena ini Cina gitu ya. Apa namanya musik juga the best. Terus animasi gak usah ditanya tadi ya. Terus apa lagi ya cara apa namanya desainnya pun juga istilahnya gitu ya juga bagus semua gitu ya desain karakternya ya maksud gua bajunya selalu ganti-ganti bagus anjing maksud gua coba Link Click ini benar-benar apa ya benar-benar bagus banget anjing gila ya makanya gua pikir awalnya gitu ya Link Click ini bakal tergantikan sama mungkin My Happy Marriage atau Bungo Stray Dogs sebagai anime of the season gua gitu ya tapi gak ada pak, maksud gua literally Link Click season 2 ini menurut gua pribadi ya istilahnya deserve anime of the season titik terbaik pak maksud gua anime of the season gitu ya bahkan calon-calon anime of the year gitu ya jadi literally apa namanya gua bakal setuju banget kalau misalkan Link Click season 2 ini tuh jadi anime of the year istilahnya gitu ya. Tapi ya apa baik lagi masih banyak anime-anime lain apalagi di fall nanti ya istilahnya yang mungkin bakal lebih bagus tapi kita nggak tahu gitu ya. Tapi untuk sekarang pegangan gua untuk anime of the year nanti kayak Link Click season 2. Gitu ya. Link Click season 2 kayak bakal menjadi yang terbaik anjing. Ya lu bayangin aja lu punya action, lu punya apa namanya misteri, lu punya suspense, lu punya momen emosional anjing maksud gua. Semuanya ada di dalam satu season 2-nya Link Click gila gitu maksud gua dan semua itu dapat gila kan istilahnya amazing anjing literally AOTY ini AOTS sudah pasti AOTY mungkin masih apa ya calon AOTY gitu ya ya udah untuk episode untuk nilainya sendiri gua gua kasih apa namanya mungkin kekurangannya aja istilahnya apa ya nggak ada sih ya soalnya emang ini adalah anime suspense jadi istilahnya apa namanya anime suspense misteri gitu ya jadi apa namanya gua nggak nemuin sama sekali titik yang nggak seru gitu ya jadi kayak seru terus karena emang gue suka suspense
Jadi kayak apa, dapat aja gitu loh setiap episodenya gitu, kayak oh ini maksudnya ini, oh ini maksudnya ini, oh ini, oh ini itu gitu loh. Oh tujuannya tuh ini, tujuan tuh itu. Akhirnya penjelasan karakternya pun kenapa dia jadi begini, kenapa dia jadi begitu pun juga menurut gua cukup masuk akal, meskipun perubahan mereka jadi psikopat pun bisa dibilang emang bener-bener literally berhubungan sama kematian gitu ya istilahnya. Biasanya kan kalau psikopat kan apa namanya, berhubungan sama mentalitas daripada pasien gitu kan, maksudnya yang menderita gangguan mental gitu loh. Tapi yang jelas, intinya kayak gitu ya. Jadi, apa, bisa dibilang mungkin gua pengen kasih 10/10 sih maksud gua. Ya 10/10 lah ya maksud gua, gila gak ada kelemahan, Pak, anjing anjing. 10/10, 10/10 gitu ya. Gila sih, ini sama halnya kayak Body Daddies, Cok. Gila, gua cinta banget Link Click. Supremasi Link Click gitu ya. Tolong nonton Link Click, men. Kalau misalkan lu gak suka dub Jepang, dub Cina gitu ya, nonton dub Jepang aja gitu. Nanti bakal ada kok. Mungkin tahun depan sih kayaknya harusnya ya. Tapi ya tunggu aja gitu. Tapi ya, untuk Link Click season kedua, sampai jumpa di episode berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya gitu ya. Jangan lupa tuh di like, comment, subscribe dan nyalakan juga notifikasinya, oke? Ya, jadi ya segitu aja. Terima kasih. Jangan, gue juga nanti bakal bikin tier list untuk fall gitu ya. Jadi tungguin aja gitu ya. Ya segitu aja. Terima kasih. Bye.